Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara perdana di semester awal ini, yaitu dengan mata kuliah ulumul Quran. Kita nanti akan membahas terkait dengan ulumul Quran secara singkat karena terkait dengan waktu yang terbatas. Kita mulai yang pertama, yaitu materi yang pertama. Dapat dilihat ya, ada pengertian ulumul Quran dan ruang lingkupnya. Kita akan membahas itu. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama, at-ta'riful ulumul Quran. Ta'riful ulumul Quran yang pertama bahwa secara etimologi atau secara bahasa ulumul Quran itu terdapat dua suku kata. Yang pertama ulum dan yang kedua Al-Quran. Ulum itu merupakan bentuk dari jamak yang mufradnya adalah ilmu. Kemudian Al-Quran sendiri sudah kita ketahui ya, sangat familiar di agama Islam bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci kita. Dan sumber ajaran Islam itu ada pada Al-Quran tersebut. Nanti kita bahas mengapa ulum dikorelasikan dengan Al-Quran. Kemudian secara istilahnya, secara istilah bahwa ulumul Quran lebih menekankan pada ilmu-ilmu. Jadi ulum bentuk jamak itu bukan satu ilmu tetapi banyak ilmu. Ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu yang ada korelasinya, ada hubungannya, penekanannya pada Al-Quran. Bisa bersifat ilmu dunia, ilmu agama, juga bisa bersifat ilmu umum yang di situ ada hubungannya di Al-Qurannya. Bisa dari segi bahasa. Segi bahasa itu ada ilmu nahwu, sorof, ada iqlal, ada balaghah, dan ada mantiknya, yang mana itu membahas terkait dengan bahasa ilmu. Kemudian wal ilmu al-fahmu wal iqra. Apa yang dinamakan itu yaitu paham dan iqra. Iqra itu apa? Iqra. Yang di sini wal iqra menguasai. Paham dan menguasai itu yang diharapkan dari ilmu. Tidak hanya paham, tetapi harus menguasai. Orang tahu, misal pakai sepeda ontel, tahu pakai sepeda ontel, maka sepedanya di kayu ya semisal. Tetapi tidak dipraktekkan, bukan ilmu. Kalau orang-orang pesantren ada alim dan alaman, alim dan alaman. Di sini kemudian ruang lingkup ulumul Quran ya, dapat dilihat di monitor. Ulumul Quran meliputi satu, ada ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Apa saja itu, baik dari ilmu bahasa Arab, balaghah, mantik dan sebagainya. Baik dari ilmu penerapan sosial yang ada hubungannya dengan Al-Quran, pemahaman tafsir ayat-ayatnya, itu juga namanya ulumul Quran. Walaupun secara definitif itu nanti banyak sekali macam-macamnya. Tidak hanya 10, bahkan lebih dari 10 itu ulumul Quran. Kemudian secara garis besar ada berapa pokok bahasanya? Pokok bahasa secara garis besar itu ada dua. Yang pertama yaitu berhubungan dengan riwayat semata-mata. Maksudnya seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraat, makkiyah, madaniyah, kemudian fawadil suwar, kemudian ada wahyu ya, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan macam-macamnya. Kemudian yang kedua ilmu yang terkandung ya, dengan diroyatnya, kemudian ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan yaitu Ubay bin Ka'ab ya. Kemudian yang ada di Irak yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dari tiga jalur ini sampai di Indonesia ya, pengembangan ulumul Quran sampai di Indonesia ini berawal dari tiga masa tabi'in, yang ada di Mekah, yang kedua di Madinah, yang ketiga di Irak. Sehingga dulu Irak itu menjadi sumber pengetahuan Islam itu tujuannya ada di Irak, ada perpustakaan yang besar. Kemudian yang keempat yaitu pada masa takwin. Masa takwin itu mulai dari
tiga yang tadi itu pembukuan secara sistematis mulai dari tahun terdahulu sampai tahun kontemporer sekarang, yaitu masa modern dan kontemporer. Itu yang terakhir sampai sekarang ada perkembangan yang baik. Di situ ada pertanyaan? Ya, silakan. Laporan itu dari motivasi sejak zaman dewasa. Turun kan ditafsirkan oleh para ulama dan perjalanan dan berhasil dan sebagainya. Makanya kalau misalnya laporan itu dari sana, kita bisa dapat sumber dari Rasulullah. Kalau apa pun ditafsirkan, maka ada sesuatu yang tersimpan di dalam Quran. Secara nasab sahabat itu sampai pada Rasulullah. Tapi kenapa ulama-ulama menafsirkan? Coba kita pahami awal dulu, ini kaitan dengan ulumul Quran ya, bukan spesifik pada tafsir. Tafsir itu juga perkembangannya luas sekali, sebuah penelaahan. Ya, karena apa? Lafaz-lafaz huruf yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya tidak banyak sedikit. Itu harus ditelaah dan dipahami dan dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Ya. Kemudian dari sini sudah bisa dipahami dari awal sampai akhir. Dan kalau sudah, kita lanjutkan, yaitu sejarah perkembangan Al-Quran ada 5. Yang pertama pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa Khalifah, yang ketiga pada masa sahabat dan para tabi'in, yang keempat pada masa pembukuan atau takwin, yang ketiga, yang kelima pada masa modern dan kontemporer. Ya, kita di sini masuk dalam kategori yang kelima, yaitu pada masa modern dan kontemporer. Bahwa ilmu yang ada korelasi dengan Allah itu selalu berkembang dengan baik, selalu berkembang dengan sistematis, dengan menelaah kitab-kitab yang klasik atau kitab-kitab terdahulu. Kalau orang pesantren mengenalnya dengan kitab kuning, ya, kitab kuning. Kemudian yang pertama, pada masa Rasulullah ini merupakan sebuah embrio awal peletakan batu pertama terkait dengan Al-Quran. Karena segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Maka pada waktu itu tidak ada perpecahan dan sebagainya, karena di situ ada Rasulullah menjadi sumber. Kemudian yang kedua, yaitu pada masa Khalifah, tidak lanjut dari masa awal, yaitu masa Rasulullah. Itu pengembangan embrio awal dimulai dari Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga ada masa sahabat dan tabi'in. Masa sahabat dan tabi'in ini yang jumlahnya banyak. Dari masa sahabat yang pertama tentu pasti ada Khulafaur Rasyidin, Imam Syafi'i, mengapa Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, walaupun Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki kok beda pendapat? Karena memang penguasaan pengetahuan dan keilmuan dan dipengaruhi oleh pemikiran ini. Ketika saya menyampaikan itu, pasti satu kelas itu ketika saya tanya terkait dengan keilmuan beda-beda. Ya, itu yang menjadi perbedaan. Jadi mulai zaman Rasulullah langsung bisa diselesaikan, tetapi mulai zaman sahabat mungkin ada perpecahan. Ya. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, kemudian ditasbihkan, yang satu marem, yang satu tidak marem. Ya, tidak marem itu nanti punya kelompok tersendiri. Itu yang muncul di kubu-kubu Islam semacam itu. Karena apa? Tidak ada figur sentral yang komprehensif, mempunyai pendapat masing-masing. Sama dengan kita ketika bermadhab, ada yang bermadhab Imam Syafi'i, Maliki, yang apa? Karena sesuai di saya cocoknya ini, saya cocoknya ini. Itu ya, bisa diterima. Kalau bisa, terima kasih, saya akhiri ya. Jadi dapat dipahami terkait dengan ulumul Quran, semoga bisa memberi wawasan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.